Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah dalam kajian rutin, insya Allah mengkaji tafsir Jalalain dan Sahih Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita di subuh hari ini, berkenan ya untuk sama-sama duduk bersama-sama dalam mengkaji hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Sahih Bukhari ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, petunjuk ya, dan juga menjadi untuk meningkatkan kualitas ya amal kita sehari-hari ya, insya Allah. Di kajian kitab Sahih Bukhari kita membahas dari awal ya, dari kitab permulaan wahyu. Cuman sekarang sudah sampai di hadis yang terakhir ya dari pembahasan wahyu, yaitu ini cukup panjang hadisnya. Ini kisahnya Abu Sufyan ya, Abu Sufyan yang waktu itu masih dalam keadaan kafir ketika melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah, kebetulan pada saat itu ada Raja Romawi ya di Syam itu namanya Heraklius. Ya, namanya Heraklius. Dan pada saat itu telah sampai kepada Raja Heraklius itu surat dari Rasul. Surat dari Rasulullah SAW. Jadi ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, tahun ke-6 Hijriah, masa hijrah Nabi SAW di Madinah. Yaitu pada saat peristiwa Hudaybiyah. Ya, para bapak tahu Hudaybiyah itu apa? Peristiwa Hudaybiyah, perjanjian damai. Ya, jadi kan niatnya Rasulullah SAW ke Mekah itu dengan sekitar 24.000 ya para sahabat kaum muslimin berniat untuk melaksanakan umroh ya, untuk memenuhi atau mengamalkan sebagaimana dimimpikan oleh Rasul. Jadi sebelumnya itu Rasul bermimpi memakai kain ihram, dicukur gitu ya, datang ke Mekah itu melaksanakan umroh. Nah, akhirnya pada saat itu diamalkan, dilaksanakan bersama dengan rombongan para sahabat. Nah, tetapi di perjalanan ya, atau sebenarnya sudah dekat ya ke Mekah, di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi tidak bisa melanjutkan, dihadang. Maka di situ diadakan perundingan-perundingan. Ya, perundingan-perundingan, beberapa kali dikirim utusan ke Rasulullah ya untuk mengadakan perundingan. Ya, sampai akhirnya ada seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, utusan dari kafir Quraisy, akhirnya berhasil karena sebelumnya itu belum berhasil perundingannya itu. Ya, sampai terakhir dengan Suhail bin Amr diadakan perjanjian perundingan, dan akhirnya disepakati perundingan itu. Makanya Rasul memuji Suhail itu kan dari namanya, Suhail itu orang yang memudahkan. Ya, Suhail bin Amr, jadi memudahkan. Akhirnya disepakati, dan isi perjanjiannya itu tidak boleh melakukan berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir
kafir Quraisy selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Tapi kan nanti ternyata baru 2 tahun udah melanggar orang kafir Quraisy. Makanya ini yang melatar belakangi nanti terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Pembebasan Mekah di tahun 8 ya. Di tahun 8 Hijriah. Nah, itu ya diantara butir perjanjian. Ada beberapa butir isi perjanjian dalam Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah itu. Nah, di saat-saat tidak ada perang, tidak terjadinya perang dengan orang-orang kafir Quraisy, ya karena berperang dengan orang-orang kafir Quraisy ini sangat sering, hampir sering, yaitu memakan energi. Ya, nah pada saat tidak terjadi perang dengan orang-orang kafir Quraisy ini, maka Rasul memanfaatkan dengan mengirim surat-surat kepada para raja, dakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk bisa masuk ke dalam Islam. Pada Raja Romawi, Raja Persia, ya dan raja-raja yang lain. Nah ini kisahnya adalah di Raja Romawi. Ya, sebelumnya jadi Raja Romawi ini, Herakles ini, dia ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad, tentang yang mengaku Nabi ini, yang berasal dari Arab. Maka dipanggillah orang yang orang Arab yang waktu itu ada di Syam, ya, yaitu Abu Sufyan dan rombongannya. Dan pada saat itu dia masih kafir, Abu Sufyan ini. Karena Abu Sufyan nanti akan masuk Islam setelah Fathu Makkah tadi, 2 tahun kemudian. Ya, maka dipanggillah ya Abu Sufyan itu dan rombongannya menghadap ke raja, ya ke Raja Romawi kepada Heraklius. Maka ditanya ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi awalnya siapa yang paling dekat nasabnya kepada orang ini, kepada Muhammad ini? Maka Abu Sufyan lah berkata, ya, aku yang paling dekat nasabnya ya. Ditanya beberapa hal. Nah, kemudian di sini di pertengahannya kita lanjutkan, yaitu dari kata faqala liturjumani. Mangga anu made baca. Nah, Gus. Faqala liturjumani kullahu sa'altuka an-nasabihi wa dhukirat Fadakarta annahu fikum dhu nasabin fakadzalika ar-rasulu Rusulu ya, kalau Rasul itu kan pakai wawu ya. Jadi kalau tidak pakai wawu itu dibaca Rusul, ya itu bentuk jamak, jadi banyak. Kalau pakai wawu Rasul, seorang Rasul. fakadzalika ar-rasulu tub'atu fi nasbi qaumiha Tumasu fi nasabi qaumiha. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadal qawlu. Qaula ya, ini jadi objek lebih. Fadakarta an la fakultu lau kana ahadun qala hadal qawlu qawlahu lakuntu rajulun laku itu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu wa sa'altuka hal kana min abaihi min malakin pada kataan la kultu ya cukup ya insyaallah.
Dulu ya. Ya, cukup dulu pembacanya. Faqala liturjuman, maka dia berkata ya, maksudnya Raja Heraklius ya, Raja Romawi kepada penerjemah. Turjuman artinya penerjemahnya. Qul lahu, katakan kepadanya, kepada Abu Sufyan, karena kan ini menggunakan penerjemah, soalnya Abu Sufyannya kan berbahasa Arab ya, sedangkan ini berbahasa Romawi, jadi bukan bahasa Arab. Jadi ada penerjemah ya di antara dialognya itu. Katakan kepadanya, sa'altuka an nasabihi. Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, tentang nasab Nabi Muhammad. Nah, ini sebelumnya ya, di sebelumnya itu sudah ditanya oleh Abu Sufyan itu, oleh Raja Heraklius itu kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Yang pertama tentang nasab. Jadi siapa orang ini, nasabnya dari mana, keturunannya bagaimana itu. Ya. Nah, fadakarta, maka kamu menyebutkan anahu fikum dunasabin. Ya, bahwa dia Muhammad itu pada kalian memiliki nasab yang mulia. Memiliki nasab yang bagus, yang dikenal, bahkan jadi pemimpin di kalangan Quraisy, yaitu Bani Hashim, di Bani Hashim. Karena Quraisy itu kan ada beberapa kabilah ya. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Hashim adalah kabilahnya Nabi Muhammad ya, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Ya, ada kabilah Bani Taim, kabilahnya Abu Bakar Siddiq. Ada kabilah Bani Adi, kabilahnya Umar bin Khattab. Ya, ada kabilah Bani Umayyah, ya kabilahnya Utsman bin Affan. Jadi ada beberapa kabilah. Nah, Nabi Muhammad itu berasal dari kabilah Bani Hashim. Dan ini adalah kabilah yang paling bagus, yang paling terhormat. Makanya Rasulullah SAW memilih Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya itu dari nasab yang paling terbaik. Ya, makanya ada kan dalam hadis, ya istofaka, Allah Subhanahu wa taala memilihmu. Ya, dari urutannya itu dari Nabi Ibrahim kan, dari turunan Nabi Ismail. Ya, sampai ke bawah gitu, Bani Hashim itu yang terbaik dipilih oleh Allah, nasab beliau itu. Nah, maka kata Raja Heraklius, jadi Raja Heraklius ini kan dia beragama Kristen, ahli kitab, tahu ya, membaca kitab sebelumnya, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, walaupun ada yang sudah mengalami perubahan, tetapi kan masih ada yang benarnya gitu di dalam kitab Injil itu. Ya, jadi ada hal-hal yang masih benar, belum dirubah gitu ya. Jadi karena kan yang dirubah itu bercampur dengan kata-kata manusia. Nah, di antara yang benar di dalam isi Injil itu ya adalah diceritakan tentang bagaimana ciri-ciri Rasul terakhir, Nabi terakhir, ya, tentang para nabi itu bagaimana, sehingga Heraklius ini tahu kenapa dia nanya-nanya seperti itu, untuk membuktikan ini beneran Rasul atau bukan gitu. Ya, nah ternyata dari beberapa pertanyaan itu jawabannya adalah sesuai dengan ciri-ciri para rasul yang diutus oleh Allah. Ini menjadi bukti ya benarnya atau tanda kebenaran kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah kata Heraklius, fakadzalika rusulu, maka begitu pula para rasul tub'atsu fi nasabi qaumiha, dia diutus pada nasab kaumnya, maksudnya pada nasab yang paling bagus di antara kaumnya itu. Ya, nah, jadi artinya nasab yang terhormat, yang orang-orangnya itu mulia. Ya, walaupun kan tentu di antara mereka ada yang musyrik gitu kan. Ya, ada yang menyimpang, itu tidak menutup kemungkinan, tetapi ini dilihat secara dominan. Nasab ini keturunan orang yang bagus gitu, yang mulia, yang terhormat secara umum.
ya, secara dominannya. Ya, walaupun nasab tentu tidak menjadi ukuran, ya, tidak menjadi ukuran kemuliaan. Ya, maka kata Rasulullah, man batu amaluhu lam yusri lam yusrihu nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, kurang, lemah, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ya, di Indonesia ini menjadi termasuk di negara-negara lain menjadi permasalahan ya. Nasab itu orang banyak terlalu mengagungkan ya. Ya, bahkan menjadi alat untuk menipu orang-orang awam. Dia punya nasab ya, atau bahkan nasabnya sendiri dipertanyakan benar tidak nyambung ke Rasul misalnya, keturunan Rasul. Ya kan? Walaupun memang benar nyambung ke Rasul, kan tidak bisa dijadikan sebagai kebanggaan, apalagi menipu orang-orang awam, menarik simpati mereka, apalagi dikultuskan yang ujung-ujungnya untuk tujuan apa? Mencari keuntungan dunia. Orang memberi sedekah dan sebagainya, memberi hadiah, ya, karena dia adalah dianggap keturunan Nabi. Bahkan kan justru banyaknya itu yang palsu ya. Habib palsu tujuannya untuk menipu umat ya, karena orang-orang awam ya gampang dibodohi. Bahkan mereka membawa hadis-hadis palsu tuh, hadis-hadis palsu untuk memuliakan ahli bait, bahkan sangat-sangat berlebihan ya, sangat-sangat berlebihan sekali ya, bahwa kamu hanya dengan mencintai Habib saja kamu bisa masuk surga gitu. Sampai begitu. Ya, sampai begitu. Jadi berarti walaupun tidak sholat, walaupun tidak melakukan kewajiban, asal mencintai Habib, itu bisa masuk surga. Sampai seperti itu. Mereka itu membawa khurafat-khurafat, membawa cerita-cerita. Itu bisa kita lihat ya. Video-video yang tersebar itu di media sosial, banyak sekali khurafat-khurafat yang disampaikan oleh orang yang mengaku-ngaku Habib ini. Ya, yang mengaku-ngaku Habib. Banyak khurafatnya. Banyak orang-orang awam ini perlu disadarkan bahwa ajaran Islam ini jelas rujukannya, sumbernya Quran Sunnah, ya, tidak ada urusannya dengan nasab. Ya, memang nasab itu penting, Pak, untuk menjaga kita ini keturunan siapa, itu penting, Pak. Bahkan kalau bisa harus sampai panjang ke atas, bin gitu kan. Sayangnya di kita kan tidak dijaga ya nasab. Padahal memang penting juga. Di antaranya untuk menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan, ya kan? Jangan-jangan saya ada tali kekerabatan dengan ini, sehingga itu bisa membangun hubungan yang baik dengan adanya kerabatan. Ada hak yang lebih sebagai kerabat itu kan, ya. Sebagai kerabat itu ada hak yang lebih untuk lebih dimuliakan, diperhatikan. Bahkan kalau yang ada yang kekurangan harta itu bisa dibantu. Makanya memberikan sedekah kepada kerabat ya yang memang memerlukan, layak untuk diberi, itu lebih baik daripada kepada yang selain kerabat. Ya, jadi memberi sedekah ke saudara, ke kerabat itu lebih baik daripada ke bukan kerabat. Kenapa? Karena di situ kita mendapat dua pahala, dua keutamaan, yaitu pahala sedekah, ya, keutamaan sedekah. Yang kedua, pahala menyambung tali silaturahim, menyambungkan dengan kerabat. Kadang-kadang kan di kita terbalik, kalau kepada orang lain mau membantu gitu, ya kan? Membantu, tapi kepada saudara sendiri, kepada kerabat sendiri, saya kan tidak mau. Benar nggak Pak gitu ya? Kadang-kadang kan seperti itu ya faktanya. Justru dalam Islam ini lebih ya harus diperhatikan kepada kerabat. Ya, karena di situ ada hak sebagai kerabat.
Jadi Rasulullah SAW memang diutus di tengah kaumnya memiliki nasab yang terhormat, yang bagus. Wa sa'atuka hal qala ahadum minkum hadzal qaula. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada salah seorang dari kalian yang mengatakan perkataan ini, maksudnya mengaku menjadi nabi, pada kartaanlah kau mengatakan tidak ada. Fakultu, maka aku katakan, laukan ahadun qala hadzal qaula qablahu. Kalaulah ada seseorang sebelumnya yang mengatakan perkataan ini, lakultu, aku katakan, rajulun yata'assa biqaulin qila lahu. Dia hanyalah seorang laki yang mengikuti, ya, yang ikut-ikutan dengan perkataan tersebut, ya, kepada orang sebelumnya. Jadi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, sebelum dia mengaku sebagai nabi ini, ada nggak orang yang mengaku-ngaku dengan pernyataan yang sama bahwa dia sebagai nabi? Ada nggak di kaummu? Gitu. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Ya, karena orang-orang kafir, orang Quraisy ini, mereka sangat awam, sangat bodoh terhadap masalah kenabian. Ya, tentang masalah kenabian itu nggak tahu. Beda dengan ahli kita. Orang-orang Yahudi, Kristen, mereka kan memang biasa diutus para nabi di kalangan mereka. Tapi bangsa Arab ini sangat awam, sangat jauh tentang masalah kita. Ya, sehingga tidak pernah ada di kaumnya itu sebelumnya yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya, karena kalau ada, berarti Nabi Muhammad ini hanya sebatas ikut-ikutan, ya, dengan orang sebelumnya yang mengaku-ngaku sebagai nabi, begitu. Ya, nah maka ini juga sebagai bukti bahwa dia benar, ya, adalah utusan Allah. Wa sa'atuka hal kana min abaihi mim malikin fadzakarta an la. Aku bertanya kepadamu, apakah ada dari nenek moyangnya, jadi kakek-kakeknya, ya, yang sebelumnya leluhurnya seorang raja. Ya, kamu mengatakan tidak. Ya, lalu aku katakan, kalaulah dari leluhurnya, nenek moyangnya itu ada seorang raja, maka aku katakan dia hanyalah seorang lelaki yang meminta kerajaan ayahnya. Ya, jadi di kalangan Quraisy itu nggak dikenal sistem kerajaan, kan tidak ada. Ya, jadi di kalangan Quraisy, orang-orang Arab ketika itu, sistem sosialnya bukan kerajaan tapi kabilah-kabilah. Di kabilah itu ada pemimpinnya, dan itu nggak dikenal dengan istilah raja. Ya, bahkan pemimpinnya itu belum tentu kaya juga, belum tentu banyak harta. Seperti Abu Thalib misalnya. Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. Dia itu meneruskan kepemimpinan ayahnya, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Abdul Muthalib itu pemimpin di kabilah Bani Hashim, kan? Lalu dilanjutkan oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib sendiri itu bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Jadi belum tentu kaya. Jadi mau yang mau diharapkan dari menjadi pemimpin di kabilahnya? Karena belum tentu kaya juga. Jadi tidak seperti raja-raja, ya, yang dibayangkan oleh orang. Yang namanya raja itu banyak hartanya, punya kekuasaan, punya istana, bahkan singgasana. Tidak ada, sehingga di Quraisy itu tidak dikenal adanya raja, adanya sistem kerajaan. Makanya Abu Sufyan menjawab tidak ada. Ya, dari leluhurnya, nenek moyangnya yang menjadi raja. Karena kalau ada yang menjadi seorang raja, Nabi Muhammad mengaku-ngaku sebagai nabi itu tiada lain tujuannya ingin meminta kerajaan ayah, kerajaan nenek moyang. Itu. Nah, ternyata kan tidak ada kemungkinan seperti itu.
Ya, wa sa'atuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya dusta qabla an yaqula ma qala? Sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, pada kata an la. Ya, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadarul kadziba 'alan nas wa yakdzibu 'ala Allah. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, apakah sebelum dia mengatakan mengaku sebagai nabi pernah berdusta atau dikenal sebagai orang yang pendusta? Ya, Abu Sufyan secara jujur, karena di sini Abu Sufyan ini diuji integritas dia karena di belakangnya itu adalah rombongannya yang kata raja ya Heraklius, kalau dia bohong dusta, katakan dusta oleh kalian. Karena kan dalam kondisi ada di istana ya di bawah kerajaan Heraklius ini, mereka nggak berani macam-macam, nggak berani dusta, karena kalau bohong bahaya, mengancam keselamatan dia. Sehingga Abu Sufyan mau tidak mau dia jujur, padahal dia masih kafir ketika itu, Abu Sufyan itu. Dan dia secara jujur mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah dusta sebelum, atau orang-orang tidak ada yang menuduhnya dusta. Makanya kan di akhir-akhir sebelum Rasul menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, itu orang-orang Arab itu semuanya percaya, bahkan menggelari Nabi Muhammad dengan Al-Amin ketika mau dipindahkannya Hajar Aswad itu. Ketika renovasi Ka'bah kan hampir berperang karena berebut, merasa kabilah-kabilah itu paling berhak, kami yang paling berhak memindahkan Hajar Aswad. Sampai kan diputuskan siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk membawanya, memindahkannya. Maka ternyata yang paling awal masuk ke Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad. Dan mereka semua rela, ridho, mengatakan radina bil amin. Kami rela dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta. Jadi semua mengakui, semua kabilah sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada yang menuduhnya dusta. Bahkan kan ketika pertama kali Rasul ingin menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul di Bukit Sofa, ya itu kan bertanya dulu kepada mereka, apakah kalian pernah mengetahui aku berdusta kepada kalian? Mereka menjawab, demi Allah, engkau tidak pernah berdusta. Bahkan kan orang-orang kafir Quraisy itu yang paling ya dipercaya oleh mereka untuk menitipkan barang-barang itu adalah kepada Nabi Muhammad. Kau nitip barang-barang itu kepada Nabi, saking dipercayanya. Bahkan sampai-sampai ketika mau hijrah saja, ketika Rasul mau hijrah itu kan sudah sangat keras ya penentangan orang-orang kafir itu, sampai kan Rasul mau diusir. Ya kan dari Mekah itu. Nah, ketika Rasul hijrah ke Madinah itu kan menitipkan kepada Ali bin Abi Thalib ya untuk menjaga rumahnya, untuk tidur, dan sekaligus mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy kepada Ali itu. Selama 3 hari Ali mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu orang yang sangat dipercaya. Sampai ketika mereka kafir pun ya masih tetap menitipkan kepada Nabi Muhammad walaupun mereka tidak percaya ya kepada kenabian Nabi Muhammad. Nah ini kan aneh gitu. Orang yang nggak pernah dusta, mereka selalu percaya. Ya ketika dia mengatakan aku adalah sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah, tiba-tiba kan berubah. Ya, mereka mendustakannya, mengingkarinya. Padahal selama ini tahu Rasul adalah orang yang jujur. Ya, jadi sebelum mengatakan, kalau ketika sesudah ya tentu mereka menolak. Dan menolak itu bukan karena tahu Rasul itu berdosa, bukan. Tapi karena apa? Karena gengsi, ya tidak mau menerima. Apalagi yang sudah menjadi tokoh, Pak. Sudah menjadi tokoh, punya kedudukan ya di tengah-tengah masyarakat. Ini anak baru kemarin,
Ya, kok berani-beraninya dia. Jadi mengkhawatirkan kedudukan dia, posisi dia. Padahal dengan Islam ini justru akan memuliakan orang, tidak akan merendahkan. Ya, jadi mereka khawatir ya, ketakutan kehilangan posisi, terancam posisinya, tersaingi. Nah ini hati-hati Pak, penyakit orang-orang yang senior, orang-orang yang sudah tokoh, sudah punya kedudukan, ya takut tersaingi. Nah, sifat takut tersaingi ini bisa menghalangi kebenaran, bisa menghalangi hidayah ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan hanya yang keras saja yang menentang kepada Nabi Muhammad. Sampai orang yang selama ini sangat mencintai Nabi Muhammad, ya, orang yang sangat membela Nabi Muhammad selama hidupnya, yang mengurus juga dari kecil, yaitu pamannya Abu Thalib. Ya kan? Tapi kan ternyata terhalang juga dari hidayah, tidak masuk Islam. Kenapa kira-kira alasannya? Ya, karena ternyata ada gengsi di dalam dirinya. Dia lebih memikirkan apa kata orang. Ketika sampai akhir hayatnya kan oleh Nabi Muhammad itu terus dibujuk, ya kan, ditalkinkan agar dia mau mengucapkan syahadat. Tapi ternyata tidak mau. Dia mengatakan, kalau saya masuk ke agamamu, nanti apa kata orang-orang? Ya, padahal aku ini penerus kepemimpinan sebelumnya Abdul Muthalib itu. Jadi dia lebih mengkhawatirkan apa kata orang. Nah ini hati-hati. Ya, sikap gengsi, senioritas, takut tersaingi itu bisa menghalangi hidayah, bisa menghalangi kebenaran. Ya, tidak usah takut tersaingi karena amalan orang itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Seperti halnya Allah membagi rizki. Ya, jadi nggak usah tersaingi karena masing-masing akan tetap punya peran, akan ada amal soleh yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang orang dalam kebaikan itu ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Biasanya kalau ada persaingan tidak sehat, ya berarti belum benar-benar ikhlas, terus ikhlas dalam melakukan amal. Bisa jadi ada kepentingan-kepentingan duniawi. Karena kalau yang dikejar duniawi pasti akan berebut, pasti ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Karena kata para ulama, orang-orang yang berebut, berselisih, ya, gontok-gontokan, saling cakar, ya, itu yang dikejar dunia. Karena dunia itu terlalu sempit untuk diperebutkan. Sedangkan kalau orang tujuannya akhirat, lebih mengejar akhirat, ya, dia tidak akan berebut. Tidak perlu harus saling menjatuhkan. Kenapa? Karena akhirat terlalu luas. Terlalu luas akhirat itu untuk diperebut. Setiap orang akan mendapatkan apa yang paling luas, tempat tinggalnya saja kan sejauh mata memandang. Ya apalagi yang mau diperebutkan. Jadi nggak usah merasa tersaingi. Kita bisa melakukan amal soleh ini banyak. Amal soleh. Makanya kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dengan saling menjatuhkan. Ya, nah jadi itu ya. Kemudian jadi Rasulullah SAW sudah dikenal sebagai orang yang jujur sejak sebelum mengaku sebagai Rasul. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang yang mengikutinya itu asyrafun nas ittabahu amdu afauhum, ataukah orang-orang lemah? Maka kamu menyebutkan bahwa orang-orang lemah di antara mereka yang mengikutinya wahum atba'ur rusul, ya, dan merekalah para pengikut Rasul. Ya, jadi ketika ditanyakan yang mengikuti Rasul ini apakah orang-orang yang mulia, ya, kebanyakannya ya, bukan kalau ada ya orang-orang kaya, orang terhormat yang masuk Islam, cuman secara umumnya ini.
secara umumnya pengikut Rasul ini banyaknya orang yang lemah, orang miskin, atau orang yang punya kedudukan. Nah, ternyata orang lemah, manfaat. Nah, kata Naklius, begitulah pengikut para Rasul adalah orang-orang yang du'afa. Ya, jadi kita jangan minder, Pak ya. Ternyata yang mau ikut ngaji, yang mau ikut berjuang orang-orang lemah ya, orang-orang yang du'afa, ya tidak usah minder karena para Rasul juga pengikutnya ya seperti itu. Dan juga jangan menyepelekan orang-orang lemah, Pak. Kadang-kadang kan ya mohon maaf ya yang dikejar itu orang yang punya kedudukan, punya harta banyak. Dakwah itu bukan mencari itu. Kadang-kadang orang sekarang salah ya, orientasi dakwah itu mencari ya jamaah yang punya harta, ya dikiranya dengan para jamaah yang punya banyak harta itu sudah dipastikan akan memajukan, belum tentu. Ya, justru Rasul mengingatkan kalian itu ditolong oleh orang-orang lemah di antara kalian. Ditolong oleh Allah itu karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Tunsaruna bidu'afaikum. Ya, jadi jangan disepelekan karena kalau tidak ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang status sosialnya rendah misalnya ya, ya kalian tidak akan dibantu. Kalian pasti membutuhkan mereka. Bahkan mereka adalah bisa jadi orang-orang yang dijabah doanya oleh Allah. Jadi jangan ya menyepelekan orang-orang lemah yang mengikuti ya. Karena para rasul sendiri kebanyakan pengikut mereka adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang baik lemah secara ekonomi gitu ya. Lemah secara kedudukan, tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya pengaruh apa, itu jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Ya, lalu apakah mereka semakin bertambah atau berkurang? Lalu kamu menyebutkan mereka semakin bertambah. Ya, begitulah ya, perkara iman. Ya, kalau sudah masuk ke dalam hati, ya tidak akan hilang lagi. Bahkan tidak ada yang murtad ketika itu. Ya, karena semakin yakin, walaupun kan disiksa dengan luar biasa, ya tetap mereka kuat memegang teguh keimanan, keyakinan. Ya, karena kalau orang sudah yakin dengan suatu kebenaran, itu akan terasa nikmat, Pak. Ya, jadi sebenarnya kan kenikmatan kemerdekaan bagi setiap orang ya. Kita berbicara kemerdekaan itu ketika orang bisa bebas dengan keyakinannya, tidak dihalang-halangi ya keyakinan orang-orang Islam punya akidah ya, menjalankan keyakinan itu secara merdeka, secara bebas. Karena itu adalah satu kenikmatan rohani batin ya yang lebih daripada nikmat-nikmat fisik. Itu ya ketika orang sudah merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Makanya dia nggak perlu lagi materi-materi ya secara fisik. Walaupun ngaji nggak ada konsumsi, nggak ada makanan, nggak ada minuman, gitu, tetap dia senang, dia datang karena menikmati. Ada kenikmatan iman dengan mengkaji Quran, dengan mengkaji hadis. Ada nikmat di situ. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, Pak, insya Allah ya kita itu adalah modal kita menjadi bahagia dalam menjalani hidup ini. Ya, karena hidup tidak melulu soal materi, lalu tidak melulu ya, soal harta yang kasat mata benda ya, tapi ada yang lebih penting yaitu bagaimana rohani kita bisa terpuaskan, bisa tenang. Baik para bapak ibu jamaah rahimakumullah, sampai situ ya kajiannya, ini masih panjang sedikit-sedikit lah. Mudah-mudahan bisa ada ilmu yang diambil ya, panduan petunjuk bagi kita semuanya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin tentang yang baru-baru terjadi menyoroti larangan dari pejabat peserta paskibraka.
Oh iya, jilbab ya, larangan jilbab. Jika menunaikan tugas menegakkan benderanya, apakah itu masuk ke dalam kategori apa ya? Batas gitu ya, menghalangi mengekspresikan kemerdekaan. Iya, Bagaimana? iya betul. Ya itu menghalangi ya kemerdekaan orang karena kan punya hak umat Islam ini mayoritas di Indonesia kan melarang yang untuk memakai jilbab itu jelas sekali melanggar undang, melanggar konstitusi, apa namanya dia menantang kepada orang-orang Islam gitu, mayoritas di Indonesia ini. Itu jelas-jelas makanya sebenarnya orang ini kan harus ditindak ya orang seperti ini jangan dibiarkan ya bahkan harusnya dipenjara karena memang salah kalau dia nggak minta maaf dia tidak sadar karena memang dia jejak apa rekam jejaknya udah ketahuan orang ini punya kebencian kepada Islam. PKI juga PKI juga PKI kan ada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mengatakan katanya agama itu musuh Pancasila. Seharusnya orang-orang seperti ini. Padahal jelas ya Pancasila kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, gitu. Nah itu yang bermasalah itu kan di situ. Banyak orang-orang kiri yang ideologinya seperti itu. Banyak di YouTube juga kan ada kan penjelasan bahwa orang PKI pasti dijelaskan gitu. Ideologinya ya walaupun tidak mengaku sebagai PKI ya tapi ideologinya seperti itu. Ya, padahal Islam tidak pernah ada masalah dengan Pancasila, dengan negara. Ini hanya stigma aja, ya teroris dan sebagainya bertentangan dengan Pancasila. Faktanya kan orang yang merumuskan Pancasila itu juga para ulama juga di antara. Ya, jadi mempertimbangkan karena isi dari Pancasila itu ya ajaran Islam. Tidak usah dipertentangkan dan kita juga jangan terprovokasi. Ya orang yang mengatakan togut gitu ya bahwa justru ini adalah warisan dari para pejuang dari para ulama ya kemerdekaan Indonesia harus dilanjutkan bagaimana dia diperbaiki memang banyak sekali kekurangannya karena memang ini juga adalah akibat di antara kita juga yang tidak peduli dengan politik gitu. Tidak peduli dengan urusan agama urusan negara akhirnya orang lain yang ngurus. Akhirnya orang lain yang berkuasa. Ya, itu kan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Allahyarham Muhammad Nasir. Ya, ketika mulai banyak bidang-bidang kekuasaan ini tidak lagi diisi oleh para pejuang, tidak lagi diisi oleh para ulama, orang-orang yang mengerti tentang agama. Itu sama khawatir dan Muhammad Nasir itu di akhir hayatnya itu ada videonya itu yang rekaman beliau itu tersebar video yang sangat lama beliau sudah tua itu mengkhawatirkan ketika sudah selesai berjuang para pejuang ini melawan para penjajah ya di kemerdekaannya itu para ulamanya kembali ke pesantren para santri para pejuangnya kembali ke pesantren ya lalu meninggalkan membiarkan urusan-urusan negara ini tidak dipegang oleh mereka, tidak diurus oleh mereka. Sehingga yang mengurus bukan para pejuang Islam itu. Orang-orang sekuler. Makanya kan tentara yang tadinya itu Jenderal Sudirman itu kan seorang ustadz, seorang aktivis Islam. Tapi kan pada akhirnya kemudian ketika tentara ini kemudian dibersihkan dari hal-hal yang berbau Islam. Nah, yang tersisa adalah orang-orang sekuler, begitu juga di kepolisian dan sebagainya, ya kan? Sehingga kita jangan kaget ketika muncul ya orang seperti itu. Nah itulah yang menunjukkan pada kita bahwa kita harus peduli dengan urusan politik, dengan urusan negara. Memang sekarang ya agak berat juga, agak berat juga berubahnya, gitu.
Tapi jangan berputus asa ya. Mudah-mudahan kalau kita berjuangnya sungguh-sungguh dan ada kekompakan, karena perlu kebersamaan, kekuatan. Tapi yang jadi masalah tokoh-tokoh Islamnya juga tidak bersatu gitu. Masing-masing punya kepentingan sendiri, ya bagaimana mau kuat, bagaimana mau menang gitu kan umat Islam. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita pada pagi hari ini. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.